Saat tidur, tak sedikit orang yang mempunyai kebiasaan mendengkur atau ngorok. Apakah ngorok merupakan tanda kelelahan sehingga tidur nyenyak atau tanda suatu penyakit? Nah, ketika mungkin kita sudah tahu nih anggota keluarga kita ada yang ngorok nih, kapan sebaiknya kita konsultasi ke dokter, khususnya ke dokter spesialis THT mungkin, Dok? Ya, jadi kapan kita bawa ke dokter, sebenarnya nggak harus juga ke THT sebenarnya. Kalau yang terdekat ada dokter umum, silahkan boleh dibawa ke dokter umum juga ya, gitu. Kapan kita perlu membawa periksa ke dokter pada orang mendengkur ya? Ada beberapa mungkin yang perlu kita poin-poin yang kita kenali. Misalnya kalau mendengkurnya sering, kalau sudah terjadi lebih dari 3 kali dalam seminggu misalnya, itu kita harus lebih aware, kita bawa periksa ya. Kemudian kalau dia ada kejadian ini Mbak, ini tersedak atau terengah-engah atau kebangun pada saat tidur sering terjadi, itu juga harus hati-hati ya, karena itu menandakan adanya penyempitan jalan napas yang perlu diwaspadai gitu. Kemudian ada orang yang juga tidur kemudian sering merasakan sakit kepala atau tenggorokan sakit pada saat bangun ya, itu juga kita sebaiknya memeriksakan ya. Kemudian pada orang yang ada menderita juga hipertensi ya, ya karena itu juga bisa terkait, itu kita periksakan. Kemudian orang yang mungkin ada keluhan juga lain, nyeri dada misalnya ya. Kemudian orang yang mengalami gangguan aktivitas di siang hari ya, karena mungkin tidurnya, kualitas tidurnya kurang, jam tidurnya juga kurang, sehingga mengalami gangguan di pekerjaannya, mungkin pada anak sekolah juga sering ketiduran di kelas. Ini juga harus hati-hati ya, kita sebaiknya memeriksakan ya. Mungkin beberapa itu yang perlu kita tandain Mbak, ini kapan perlu kita bawa periksa ke dokter. Oke, baik. Nah, aku jadi kepikiran nih Dok, berarti ketika mungkin kita sering kelelahan yang tanpa sebab gitu ya, mungkin sebelumnya tidak ada aktivitas yang berat, terus tapi tidurnya cukup, tiba-tiba pas aktivitas di siang hari kok gantukan gitu ya, berarti ini juga mungkin ya, pada saat tidur kita juga ngorok ternyata, mungkin ya Dok ya? Iya, bisa jadi, karena kan kita nggak menyadari, kita merasa kita udah tidur kok semalaman gitu ya, padahal sebenarnya sepanjang kita tidur itu sering kita mengalami gangguan atau bisa kita sebut sleep apnea. Itu kalau terjadi berulang-ulang mengakibatkan kita tidurnya tidak berkualitas. Kemudian efeknya itu di siang hari itu Mbak, ini biasanya orangnya jadi gampang ngantuan ya, produktivitas kerjanya menurun ya, anak sekolah kadang suka ketiduran di kelas misalnya itu. Oke, baik. Nah, mungkin sahabat Nutrimax yang merasa nih kalau siang hari kok saya rasanya ngantukan terus, nah mungkin bisa langsung dicek juga nih, jangan-jangan ada gangguan saluran pernapasan. Nah Dok, tadi juga ada disinggung terkait hipertensi. Nah Dok, kira-kira untuk ngorok ini apakah bisa menyebabkan komplikasi penyakit lain jika tidak ditangani dengan segera, Dok? Ya, jadi kenapa kita harus hati-hati, karena tadi itu kita bahas memangnya, jadi kejadian mendengkur ini ternyata terkait sekali dengan beberapa masalah kesehatan yang cukup serius ya. Tadi dikatakan bisa menyebabkan adanya hipoksemi ya, jadi penurunan kadar oksigen dalam darah, bisa mengakibatkan seorang mengalami lelah berkepanjangan ya, bisa mengakibatkan orang konsentrasi yang menurun. Kemudian penyakit tadi yang terkait hipertensi, ternyata gangguan diabetes mellitus itu juga yang tipe 2 itu juga terkait dengan mendengkur. Kemudian tadi yang kita sebutkan ya sakit jantung dan stroke itu juga ternyata risikonya meningkat ya. Kemudian beberapa kejadian juga sering itu Mbak, seperti misalnya kejadian kecelakaan saat berkendara, itu juga banyak terjadi pada orang-orang yang kualitas tidurnya kurang baik atau orang yang mengalami mendengkur ya. Jadi memang banyak hal-hal yang serius yang mungkin bisa terjadi pada orang yang biasa mendengkur gitu Mbak ini. Oke, baik. Berarti tidak boleh disepelekan ya sahabat Nutrimax semua, ketika memang rasa intensitasnya sudah sering, resikonya ternyata kemana-mana, bahkan sampai bisa diabetes mellitusnya meningkat, hipertensi dan juga penyakit jantung meningkat. Nah Dok, untuk yang mungkin sudah pernah periksa terus tapi tetap mendengkur, ada nggak sih Dok cara supaya mengurangi dengkurannya ketika tidur? Ya, jadi mendengkur itu kan tadi sudah kita sebutkan ya, banyak memang penyebabnya itu Mbak ini ya.
Jadi yang pertama perlu dikerjakan adalah berkonsultasi dulu ke dokter, sehingga dokter nanti bisa membantu ini mencari, karena kan antara satu orang mendengkur dengan orang mendengkur yang satu lagi ya mungkin bisa sama suara dengkurnya kerasnya, tapi bisa berbeda dia penyebabnya Mbak ini, dan penanganannya tentu berbeda ya. Nah, kalau kita bisa tangani, harapannya nanti bisa, kalau bisa hilang ya alhamdulillah, kalau paling nggak bisa mengurangi kalau gitu ya. Gitu. Nah, ada beberapa hal memang kalau kita bicara apa namanya tidur ngorok itu kan terkait juga dengan kualitas tidur itu Mbak ini ya. Nah, kualitas tidur ini kita perlu juga mengetahui dulu yang namanya kualitas tidur jelek itu seperti apa sih sebenarnya ya. Jadi kualitas tidur kita katakan kurang baik atau jelek apabila memenuhi salah satu dari kriteria yang kita sebutkan, seperti misalnya berapa lama sih dia butuh waktu untuk bisa tidur gitu ya. Nah, pada orang yang butuh waktu lebih dari 30 menit baru bisa tidur, itu termasuk orang yang kualitas tidur kurang bagus ya, pertama. Yang kedua ya, kalau Mbak ini berapa menit biasanya butuh waktu untuk tidur tuh? Di atas 30 menit sih dok. Nah, itu berarti termasuk harus diperbaiki tuh. Itu termasuk elemen kualitas tidur yang kurang baik sebenarnya ya. Oke. Kemudian orang yang tidak memenuhi istirahat paling nggak 7-8 jam sehari, itu juga termasuk kualitas tidur yang tidak baik. Kemudian sering terbangun di malam hari ya, orang yang sering terbangun itu juga berarti kualitasnya tidak baik. Atau orang yang sebenarnya dia merasa tidurnya udah cukup, tapi tiap bangun kok badannya terasa nggak segar gitu Mbak ini ya. Secara normal orang harusnya kalau bangun tidur pagi hari itu badan rasanya fresh, segar gitu ya. Kalau kita nggak mendapatkan itu, kita harus waspada, jangan-jangan saya punya tidur nggak berkualitas gitu. Nah, itu yang penting kita perhatikan ya. Jadi kalau ada tanda-tanda itu mungkin kualitas kita kurang baik, sehingga perlu kita mungkin memperbaiki ya. Selain tadi berkonsultasi dengan dokter, nah mungkin ada beberapa tips yang bisa kita kerjakan ya. Misalnya memperbaiki rutinitas sebelum tidur Mbak ini. Kan ada orang kadang kebiasaan kalau mau tidur itu mainan HP dulu atau nonton TV dulu, itu yang kita harus hindari ya. Nah, mungkin dia bisa ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, misalnya mandi air hangat ya, atau dia berusaha relaksasi ya. Kan ada orang mengerjakan meditasi, ternyata bagus itu Mbak ini. Meditasi sebelum tidur itu bisa membantu dia lebih rileks, kualitas tidurnya bisa lebih baik. Kalau orang Islam mungkin dia bisa ngaji itu Mbak ini, ambil Al-Quran dia ngaji dulu, itu banyak membantu itu ya. Kemudian tips yang lain, kita usahakan menciptakan kamar tidur yang nyaman buat tidur ya. Jadi kita jaga kebersihan kamar ya, kita ganti spray rutin ya biar wangi ya kan. Kemudian kita usahakan kamar jangan terlalu panas ya, kalau pakai AC juga jangan terlalu dingin ya. Jadi kita bikin suhu yang nyaman gitu ya. Kemudian penting kita juga menciptakan mindset Mbak. Ya, mindset bahwa kamar tidur kita itu buat istirahat sebenarnya. Jadi kita hindari mengerjakan hal-hal lain di kamar tidur ya, misalnya mainan laptop misalnya di kamar tidur, atau nonton TV ya itu. Jadi kita menciptakan mindset bahwa kalau saya masuk kamar tidur, ini kamar buat istirahat gitu, sehingga kita juga lebih mudah tidur dan lebih berkualitas kita punya tidur gitu. Membuat pola tidur yang teratur itu juga penting Mbak ini ya. Jadi kita usahakan nanti kita dengan jam tidur yang teratur itu kan kita sebenarnya melatih otak kita untuk membentuk ritme yang konsisten gitu. Ini sangat membantu sekali juga menciptakan kualitas tidur yang lebih baik. Lalu pola makan, nah ternyata banyak orang melupakan ini Mbak ini. Jadi pola makan itu juga sangat terkait dengan kualitas tidur yang baik gitu ya. Jadi kita biasakan konsumsi makanan yang bernutrisi ya, mengurangi makanan-makanan yang berlemak ya. Itu akan sangat membantu sekali. Beberapa penelitian juga menunjukkan makanan-makanan yang mengandung magnesium yang tinggi itu juga membantu kita mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik ya. Magnesium tinggi itu bisa kita dapatkan di kacang-kacangan, kemudian alpukat ya, tahu tempe ya, itu bisa mungkin lebih banyak kita konsumsi. Itu ternyata banyak membantu kita untuk meningkatkan kualitas tidur. Lalu yang banyak kita lupakan adalah olahraga Mbak ini ya. Jadi ternyata olahraga rutin ya, orang yang
punya kebiasaan olahraga rutin itu ternyata punya kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak berolahraga atau yang berolahraga tapi dia nggak rutin ya. Kadang mungkin pas lagi rajin bisa seminggu 3 kali, tapi bisa 2-3 bulan nggak olahraga sama sekali misalnya gitu ya. Nah itu ternyata orang yang rutin mengerjakan olahraga itu juga punya kualitas tidur lebih baik Mbak ini. Nah mungkin itu beberapa tips ya buat kita kalau mau meningkatkan kualitas tidur gitu. Oke, baik. Nah, sahabat Nutrimax sudah dicatat kan tadi dokternya memberikan tips begitu banyak nih, mulai dari pola makan, kualitas tidur, sampai olahraganya jangan di skip ya. Jangan kayak tadi dokter bilang kalau 2 minggu rajin, 2 tahun nggak olahraga lagi ya dok ya. Nah, dokter untuk penutup nih dok, mungkin bisa memberikan saran untuk yang mengalami mendengkur ini dok. Silakan dokter. Ya mungkin tadi sudah banyak kita sampaikan, mungkin terkait judulnya nih. Judulnya kan ngorok apa namanya, tidur nyenyak atau tanda penyakit. Tanda penyakit ya. Jadi untuk mengingatkan buat saya sendiri, buat juga teman-teman yang lain bahwa ternyata ngorok itu jangan kita anggap sebagai sesuatu yang normal ya, karena sangat bisa sekali terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang cukup serius gitu ya. Nah, tadi udah kita sebutkan ternyata ngorok ini bisa meningkatkan risiko kita menderita penyakit-penyakit serius, baik itu penyakit stroke, gangguan jantung dan lain-lain ya. Sehingga apabila ada keluarga kita yang mengalami, kita usahakan berkonsultasi agar bisa diketahui apa penyebabnya ya. Nah, kalau sudah ketahuan penyebabnya, mudah-mudahan bisa segera dicarikan solusinya gitu ya. Dengan diharapkan bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi kita bahas, bisa lebih sehat, kualitas hidup lebih baik, dan dia tidak mengalami penyakit-penyakit serius yang mungkin terkait dengan gangguan mendengkur. Mungkin gitu Mbak ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Muslim atas closing statement-nya.